Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah uang dan sejarah uang di Indonesia. Nah, kita akan masuk pada materi yang pertama. Uang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang menggunakan uang sebagai alat transaksi untuk membeli apa yang mereka butuhkan ataupun yang mereka inginkan. Tetapi, pada zaman dahulu, manusia tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi. Awal mulanya, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Mereka akan berburu atau mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri dan membuat pakaian dari bahan-bahan yang sederhana. Namun, seiring perkembangan, mereka ternyata sadar apa yang dibutuhkan sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Jadi, mereka akan mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Nah, hal inilah yang disebut dengan barter. Seiring berjalannya waktu, banyak kesulitan yang dialami dari sistem barter ini. Nah, di antaranya seperti kesulitan menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya, tetapi dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu yang digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang dapat diterima oleh umum, benda-benda yang bernilai tinggi, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya seperti garam. Oleh orang Romawi, garam digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Contohnya, orang Inggris menyebut upah sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap juga terjadi. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut belum mempunyai pecahan, sehingga sulit menentukan nilai uangnya. Benda-benda tersebut juga sulit untuk disimpan dalam jangka waktu lama dan membutuhkan tenaga yang banyak dalam pengangkutannya. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan sebagai alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain uang logam, emas dan perak juga dapat dijadikan sebagai alat tukar. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan bertransaksi menggunakan uang logam. Hal ini dikarenakan jumlah uang logam atau logam mulia yang mulai terbatas. Selain itu, penggunaan uang logam sulit dilakukan dalam transaksi-transaksi besar. Hal ini merupakan cikal bakal terciptanya uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang jaminan 100% emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak, yang kemudian sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Maka, selanjutnya, masyarakat tidak pernah menggunakan emas sebagai alat pertukaran atau bertransaksi. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas sebagai bukti alat tukar. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang sejarah uang di Indonesia. Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali.
Sementara pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Pada tanggal 1 Oktober 1945, terdapat 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya yang pertama, mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Dijavetsbank. Dari ketiga mata uang tersebut, yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang, yang mengakibatkan para petani menderita. Hal ini dikarenakan para petanilah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima Avni, yakni Letjen Sir Montagu Stopford, yang pada tanggal 6 Maret 1946 mengemukakan pemberlakuan mata uang Nica di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan Avni. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan uang selama belum adanya penyelesaian politik. Namun protes ini diabaikan oleh Avni. Mata uang Nica digunakan Avni untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia. Oleh karena peredaran mata uang Nica berada di luar kendali pemerintah Republik Indonesia, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional dan juga protesnya ditanggapi oleh Avni, maka pada tanggal 26 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru, yaitu mata uang Ori atau disebut uang Republik Indonesia sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka sekarang ada 2 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Ori dan Nica. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Dalam hal ini, ternyata rakyat Indonesia lebih banyak memberikan dukungan kepada mata uang Ori. Untuk mengatur nilai tukar Ori dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank Pimpinan Margono Djoyo Hadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia. Beberapa bulan sebelumnya, pemerintah juga telah mengubah Bank Pemerintah Pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia, dan Kyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank Tabungan Pos, dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara. Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Fungsi utamanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Pada awalnya, di Indonesia, uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Kemudian, pemerintah menetapkan Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Nah, hak untuk menciptakan uang ini disebut dengan hak oktroy. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya.